Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini kita belajar lagi ya. Hari ini kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus kita jaga dengan cara memakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Sehat selalu ya teman-teman. Sebelum belajar, ikuti petunjuk ini ya. Berdoa terlebih dahulu. Kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk. Silahkan bertanya kepada guru, teman, atau orang-orang yang ada sekelilingmu jika ada materi yang belum kamu pahami atau belum kamu mengerti. Selamat belajar teman-teman. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah kita baca. 2. Menjelaskan tentang bentuk, bahan, pembuat, dan keunikan dari rumah adat daerah. 3. Menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat. Teman-teman, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, judulnya adalah Rumah Adat Suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung yang bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan bunut. Setiap bagian rumah direkatkan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Wah, hebat ya teman-teman rumah adat ini. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Fungsinya adalah sebagai berikut teman-teman. 1. Tingkat pertama disebut dengan lutur. Tingkat kedua disebut dengan lobo yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Yang ketiga, tingkat ketiga disebut dengan lentar. Tingkat keempat disebut dengan lemparai. Tingkat kelima disebut dengan hekang kode. Teman-teman, berdasarkan teks tadi, banyak informasi yang kita dapatkan ya. Nah teman-teman, keragaman rumah adat yang ada di Indonesia juga memiliki bermacam-macam. Kita baca sama-sama ya dari teks berikut ini. Berikut ini judulnya adalah Keragaman Rumah Adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat setiap daerahnya. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut teman-teman. Nah, ini merupakan rumah adat yang ada di Indonesia. Setiap daerah mempunyai rumah adat masing-masing. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Nah teman-teman,
Begitulah ragam budaya adat atau rumah adat yang ada di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan, keunikannya berbeda-beda. Keragaman rumah adat menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan di negara lain. Hebat ya teman-teman Indonesia. Teman-teman, yang pertama ini adalah contoh rumah adat dari rumah adat Bayi Leo. Rumah adat ini mempunyai keunikan yang berasal dari Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Nah teman-teman, ini rumah adat yang kedua. Rumah adat ini bernama Rumah Adat Tambi. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah adat Tambi juga memiliki keunikan teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Selanjutnya ada rumah adat Honai. Rumah adat Honai ini berasal dari Papua, juga memiliki keunikan dari rumah-rumah adat yang lainnya. Yang selanjutnya adalah rumah adat yang bernama adat Tongkanan. Adat rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkanan juga memiliki keunikan. Kita baca sama-sama. Rumah adat lainnya yaitu rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin ini berasal dari Maluku Utara atau Provinsi Maluku. Rumah adat Lamin juga memiliki keunikan. Keunikan rumah adat ini merupakan juga termasuk ciri khas daerah tersebut. Selamat belajar dari rumah ya teman-teman. Tetap semangat. Materi selanjutnya dapat kita baca pada buku tema 7 halaman 63 sampai dengan 69. Sekian materi kita hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Dadah. Tetap semangat ya.